Hai guys, jumpa lagi dengan saya di channel Indilight. Hari ini saya ditemani oleh Bang Nikman. Dia adalah manajer maintenance dari tim Indilight. Nah, Bang Nikman, Anda sudah mengikuti vaksin? Sudah, Pak. Udah ikuti vaksin ya, 1-2 ya? 1-2. Dan Anda dalam keadaan sehat? Alhamdulillah. Oke, tadi kita sudah lakukan protokol kesehatan. Oke. Ya, karena kita berbicara dengan pemirsa dari YouTube, ya, kita lebih baik kita lepas maskernya. Oke. Saya biasa nggak pakai masker karena sendirian, guys. Tapi kita udah melakukan protokol kesehatan, oleh karena itu saya izin melepas masker. Nah, guys, di video kali ini saya bersama Bang Nikman menjumpai Anda di channel Indilight karena ada dari teman saya sekaligus tetangga saya yang hobinya itu miara ikan. Nah, dia menggunakan lampu yang konon kabarnya itu bisa untuk mempercantik warna dari ikannya. Nah, ikan itu ikan arwana, guys. Dan lampu ini kebetulan kemarin rusak, ya, rusaknya seperti ini, guys. Jadi nyalanya itu seperti ini, nggak maksimal, meredup. Ya, dia bawa, padahal ini bukan bidang saya sebenarnya, ya kan, juga bukan bidang Bang Nikman. Ya Bang Nikman ya, kita nggak pernah kita servis lampu seperti ini ya, karena kita tugasnya adalah penataan lighting. Ya memang kita mengetahui tentang lampu. Nah, mungkin karena dasar tetangga saya, kalau jumpa saya banyak dia tanya-tanya tentang lampu. Pernah juga beliau menanyakan sama saya, apakah lampu itu bisa, maksud saya cahaya lampu, apakah bisa mempengaruhi keindahan dari satu sisik ikan. Nah, saya sempat juga cari-cari di Google ya, googling, kemudian saya cari-cari juga sama teman-teman saya. Itu mungkin saya mendapatkan satu pengetahuan mungkin ya. Ini kalau benar, saya juga tidak ngerti apakah ini berpengaruh. Itu dengan spektrum cahayanya. Mungkin spektrum cahaya itu membuat warna sisik ikan itu menjadi berubah. Tapi kebenarannya ya, bagi Anda yang kalau pencinta ikan, kebenarannya itu mungkin perlu dibuktikan ya. Ada yang bisa, ada yang enggak katanya. Itu menurut dari teman saya juga. Saya juga nggak mengerti. Cuma karena teman saya ini punya lampu rusak, kemudian dia minta tolong sama saya. Nah, kita jadi berusaha untuk membetulkan lampu ini. Memperbaiki ya lampu ini ya. Tapi begini guys, nah siaran ini langsung saya buat dadakan hari ini ya. Menurut Bang Nikman tadi sebelum kita live syutingnya ini, Bang Nikman bilang sama saya bahwa ini drivernya bermasalah. Nah, menyalanya seperti ini guys. Tapi ya biasanya seperti inilah kalau apa. Tapi ini kemungkinan beda sistem dia ya. Saya bilang sama Bang Nikman ini bukan masalah di driver, tapi banyak masalah kurang dari massa atau kurang dari kutub negatifnya. Jadi kita cari-cari, Bang, pinjem obengnya Bang. Oke. Cari-cari Bang, ini Bang, kita cara carinya begini Bang. Nah, ini kita satu-satu, ini kalau kita ketuk ya, ini nyala tapi kecil. Kalau seperti ini, saya yakin ini bukan di drivernya, tapi banyak ini kejadian ini kurang massa. Berarti ada salah satu dari lampu ini yang tidak nyambung dari arusnya, karena ini sistemnya di seri. Nah, lampu ini jenisnya LED high power. Kalau di dunia lighting design seperti saya, penataan cahaya, saya biasa menggunakan lampu seperti ini bukan buat ikan, tapi seperti lampu yang contohnya seperti lampu ini. Nah, lampu seperti ini, lampu dinding seperti ini, di dalamnya ini menggunakan lampu yang jenisnya sama, high power. Spare partnya saya punya, tapi warnanya nggak biru. Kalau ini namanya biru nih, tadi kelihatan kecil-kecil biru. Ini spare partnya ini high power, nih lampunya seperti ini. Nah, ini lampunya seperti ini guys, kecil, sama bentuknya guys. Biasanya lampu high power itu mengkonsumsi dayanya 1 watt. Satu aja Bang ya. Iya. Coba Bang dihitung Bang, ini Bang, ada lampu berapa Bang? Kalau dari satu sini garis ini dia Bang. satu apa ini kan dia
36. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 36 guys. Tertulis 36 watt. Nah di sini juga tertulis ukurannya. Ini menggunakan high power dengan ininya dia tipe HK 10925 dengan 9 dimensinya 960 kali 26 mili 36 watt dengan 36 lampu high power. Memang lampu high power ini biasa sekitar 1 sampai 3 watt, tapi yang digunakan di sini 1 watt, warnanya biru. Nah, kalau di LED karena dia penyara arus, ini lampu saya duga pasti ada yang tidak menyatu. Mungkin karena ini ada karatnya, kalau di sini kita lihat ada karatan nih, Bang. Iya. Ini mungkin ada yang patah karena karat. Ya. Jadi kalau ini kita cari, Bang, titik mana yang ini ya, kita cari satu-satu ya. Kita nyalakan dulu. Ini udah nyala ya. Kita satu-satu kita nyalakan. Guys, ini kalau saya satu guys nyala biru guys, biru kecil tapi redup sekali. Kita ini sebenarnya bukan bidang saya, ini percobaan aja. Kita Oh ini Pak. Nih. Oh ini guys. Nah, ini berarti di sini ada yang lepas. Solderannya itu saya rasa. Nah, solderannya lepas. Tadi Bang, tolong dibantu di solder. Tadi udah siapin solder ya Bang? Ya. Ini udah dimatiin ya Bang ya? Oh belum? Belum. Oh ya, sini Bang. Ini titiknya Bang. Saya matiin dulu. Kita akan solder. Cara cari lampu ini, kalau kita paham, tadi Bang Liman sempat menduga ini drivernya di bawah ini yang bermasalah. Tapi setelah saya lihat dia menyala seperti ini bukan masalah driver, tapi masalah penyambungannya. Nah, ya karena saya sering guys, pernah juga saking seringnya masang lampu, seringnya dapat masalah di lampu, akhirnya saya ngerti sekali kalau lampu seperti ini berarti kurang masa, bukan di masalah di drivernya. Biasa kami itu kalau membenarkan lampu itu kita cepat pasang guys. Jadi kalau kita lihat lampu itu mati, ya saya lihat oh ini mati di drivernya, kita ganti drivernya langsung. Jadi nggak pernah betul-betulin lagi. Kita cuma copot dan pasang. Chip kita ada stok chip seperti high power ini, saya juga ada stok chip. Chip itu banyak. Ya ini untuk ganti lampu sini guys. Ini lampu ini coba kita kasih gas ini. Udah di solder ini tadi Bang. Udah. Ini saya sama Bang Liman biasa di lapangan bekerja sama untuk desain ya. Kita ini coba kita nyalakan. Nah, ini guys, nyalanya seperti ini. Jadi lampu ini kalau dinyalakan di ini dia membentuk satu cahaya double karena dia menggunakan lensa di dalamnya high power. Oke, dimatiin Bang. Ya, seperti itu. Ya, sekarang ini udah disolder tadi Bang. Udah ya. Coba kita tes nyalanya. Ops. Udah kembali normal lagi lampu ini. Ini bisa dibalikin ke tetangga saya. Ya, tidak ada yang diganti, hanya satu kabel putus. Cuma kalau kita nggak ngerti ya cukup repot. Tadi ini bukan bidang saya sebenarnya guys. Saya bidangnya penataan cahaya dan saya bahas ini karena apa? Ini lampu unik. Ini lampu untuk membuat sisik ikan itu menjadi lebih warnanya lebih bagus katanya. Katanya lebih bagus Pak ya, lebih mungkin lebih unik gitu atau gimana? Ya lebih unik. Jadi spektrum cahayanya lah yang membuat lampu ini mungkin membuat sisik ikan itu menjadi lebih hidup ya. Tapi katanya permanen, saya nggak tahu juga. Saya nggak bisa bicara karena bukan di ranah saya. Karena saya ranahnya desain guys. Jadi kalau kita bilang teori untuk ikan, kalau saya mengomentari ini kayaknya kurang tepat deh, bukan bidang saya atau ranah saya berbicara untuk mengomentari apakah lampu ini benar-benar bisa buat sisik ikannya menjadi lebih bagus. Ya kalau ada pencinta ikan mungkin lebih tahu. Makanya di YouTube kemarin saya sempat cari-cari juga lampu seperti ini, banyak tutorialnya.
Dan saya nggak berani masuk membahas masalah lampu ini, karena lampu ini saya kalau teori banyak ya kalau kita bicara teori, tapi kalau saya bicaranya selalu praktek, saya ada prakteknya. Kalau sempat teori begini saya tidak berani mengomentari apakah betul-betul bisa membuat sisik ikan itu menjadi tambah cantik, guys. Ya, kira-kira begitu Bang Iman. Ini udah lampunya udah oke kan? Udah. Oh, oke. Kalau lampunya udah oke, kita bisa balikin. Ya, mungkin ada Bang mau bicara juga dengan. Cuman mungkin yang perlu saya tanyakan, hanya satu ini tapi dia semua berpengaruh, ini gimana ini apanya? Ya ini kan sistemnya kalau kita lihat jalur Bang, ini kan dia menggunakan sistem seri. Oke. Jadi begitu dia satu daya ini mati, ya karena dia ada connect, tapi dia nggak full 100% daya yang sampai ke lampu yang lain, otomatis mempengaruhi. Memang lampu sistem begini, kalau mati satu, ya ini kan seperti LED strip konsepnya. Iya. Jadi kalau begitu mati satu, dia bermasalah di satu titik, itu akan mempengaruhi titik yang lain. Semua ya. Ya, cuma karena ini panjang, dirangkai panjang dan di-connect dengan yang buat ini, dia masih ada bocor arus yang membuat LED ini tetap menyala. Abang soldernya masih ada kan Bang? Nah, coba Bang, kalau ini saya matiin kan, ini udah mati ya. Udah mati. Coba Abang tempelkan soldernya itu ke ini. Salah satu ya. Nah, salah satu itu juga ada lampunya menyala. Ada yang hidup kan? Ini ya hidup. Ya, oke Bang. Hidup. Jangan di itu. Itu karena induksi dari ini. Ya, LED sangat riskan dengan arus yang kecil. Makanya kalau Anda punya lampu LED dimatiin kok kemudian masih ada lampu nyala, itu karena induksi. Biasanya itu ada di titik netralnya. Coba Anda cari di netralnya. Biasanya di situ. Itu pengalaman saya menemukan kasus-kasus seperti itu. Nah sini pas saya power ini, lampu ini kita nggak sentuh-sentuh Bang. Ini cuma iseng-iseng karena tetangga saya minta saya betulkan. Nah ini kita ketemukan dengan sangat mudah. Cuma butuh waktu 7 detik untuk menemukan ini ya. Jadi kita belum, karena nggak jauh Bang. Jadi kita mulai satu-satu, Abang juga bantu. Kira-kira gitu ya Bang ya. Oke. Ya demikianlah guys video kali ini. Jika Anda suka dengan video ini, Anda beri tanda jempol, share ke teman Anda yang membutuhkan, dan jangan lupa subscribe channel kami, channel Indilight, agar Anda tidak ketinggalan informasi-informasi seputar LED yang lainnya. Terima kasih guys, salam Indilight.